Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wiji Setianingsih. Di video kali ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati yang berdasarkan dari hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Keanekaragaman Jenis Tumbuhan sebagai Sumber Pakan Monyet Ekor Panjang di Taman Wisata Alam Gunung Selok, Cilacap, serta implementasi pada pembelajaran biologi. Disimak ya. Adapun kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia, beserta ancaman dan pelestariannya, serta KD 4.2 menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan upaya pelestariannya. Untuk indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.2.1 mengetahui tingkat keanekaragaman hayati, tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Yang kedua, 3.2.2 mengetahui karakteristik dari masing-masing keanekaragaman hayati yaitu gen, jenis, dan ekosistem. Serta tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui penerapan model pembelajaran discovery learning, siswa dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia serta ancaman dan pelestariannya. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau sering juga disebut dengan biodiversitas. Keanekaragaman hayati adalah seluruh variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, habitat, dan lain-lain. Jadi, benar-benar keseluruhan variasi karena makhluk hidup yang beraneka ragam. Lokasi penelitian dilakukan di Taman Wisata Alam Gunung Selok yang merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang terletak di Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, yang berada di bawah pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah. Taman Wisata Alam Gunung Selok ditetapkan pemerintah sebagai hutan lindung yang merupakan salah satu bentuk kawasan konservasi yang memiliki potensi keindahan dan keunikan alam seperti flora, fauna, dan tempat spiritual. Dan di sana juga terdapat populasi monyet ekor panjang yang hidup secara berkoloni. Dari hasil penelitian didapatkan sebanyak 33 spesies tumbuhan yang dijadikan sumber pakan monyet ekor panjang. Di antaranya ada pohon pisang, kiteja, kelapa, kersen, ketapang, dan lain-lainnya. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas bisa terjadi pada berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Secara garis besar, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen disebabkan karena adanya variasi gen yang menyusun makhluk hidup, sedangkan gen merupakan faktor pengenal atau ciri suatu organisme dan akan diturunkan oleh induk ke anaknya. Bila susunan berbeda, maka penampakannya juga berbeda pada satu sifat atau keseluruhan. Keanekaragaman hayati tingkat gen disebut sebagai variasi. Nah, misalnya pada pisang hutan dan pisang tanduk yang ditemukan di Taman Wisata Alam Gunung Selok yang dijadikan pakan oleh monyet ekor panjang yang memiliki ukuran, morfologi, rasa yang berbeda, dan gen yang diturunkan oleh induknya berbeda sehingga menimbulkan pisang yang berbeda. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Sebelum kita membahasnya, dapatkah Anda membedakan jenis kacang-kacangan berikut ini? Jika Anda dapat membedakannya, setidaknya Anda telah mengetahui keanekaragaman tingkat jenis. Untuk mengetahui keanekaragaman tingkat jenis pada tumbuhan maupun hewan, Anda dapat melihat dari ciri-ciri tubuhnya, misalnya dari bentuk dan ukuran tubuh, warna, kebiasaan hidup. Keanekaragaman tingkat spesies atau jenis ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam famili yang sama. Walaupun mereka beda spesies, namun memiliki famili yang sama, misalnya pada aren dan kelapa. Walaupun jenisnya berbeda, namun memiliki satu famili yang sama, yaitu Araceae atau palem. Mereka memiliki perbedaan ciri-ciri dan sifat, misalnya tinggi batang, bentuk,
daun, bentuk bunga, serta tempat tumbuhnya. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Semua makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan makhluk hidup tersusun dari komponen fisik dan komponen kimia. Komponen fisik lingkungan antara lain iklim, cuaca, air, tanah, udara, angin, cahaya, suhu, dan kelembaban. Adapun komponen kimia lingkungan, misalnya keasaman tanah, kandungan mineral, dan salinitas. Komponen fisik dan komponen kimia disebut dengan komponen abiotik, sedangkan makhluk hidup di suatu lingkungan disebut komponen biotik. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan membentuk suatu ekosistem. Komponen ekosistem yang beraneka ragam dan interaksi antar komponen tersebut akan membentuk keanekaragaman ekosistem. Misalnya, ekosistem sungai dan ekosistem hutan yang berperan dalam kehidupan monyet ekor panjang. Sungai sebagai sumber air dan hutan sebagai sumber pakan alami monyet ekor panjang. Nah, setelah tadi saya menjelaskan mengenai berbagai tingkatan dari keanekaragaman hayati, sekarang silakan jawab pertanyaan berikut ini. Gambar di atas merupakan keanekaragaman hayati pada tingkat. Ya, betul sekali. Gambar di atas termasuk keanekaragaman tingkat gen, dikarenakan masih satu spesies yang sama namun memiliki ras yang berbeda. Nah, sekarang jawab soal pengayaan berikut ini. Jangan lupa jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman gen terjadi karena adanya variasi gen yang menyusun makhluk hidup. Kemudian, keanekaragaman jenis terjadi karena adanya perbedaan dari kelompok pada berbagai spesies. Kemudian, keanekaragaman ekosistem yang dimisalkan pada ekosistem sungai dan ekosistem hutan yang berperan dalam kehidupan monyet ekor panjang. Ekosistem sungai sebagai sumber air dan ekosistem hutan sebagai sumber pakan monyet ekor panjang. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.